Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Mendra dari TI 22A, Angkatan 22. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membahas materi tentang dynamic routing, yang dimana materi dari mata kuliah routing dan switching. Pengantar dynamic routing pada pelajaran routing dan switching. Dynamic routing merupakan konsep penting dalam pelajaran routing dan switching. Pada slide ini, kita akan menjelaskan pengertian dynamic routing dan mengapa hal tersebut sangat relevan dalam pemahaman kita tentang routing. Pengertian dynamic routing. Dynamic routing merujuk pada proses otomatis pemilihan jalur data dalam jaringan komputer. Routing dinamis secara otomatis menyesuaikan dan mengoptimalkan aliran data berdasarkan perubahan kondisi jaringan. Ini merupakan pendekatan kontras dengan routing statis yang memerlukan konfigurasi manual. Kelebihan dynamic routing yang pertama, pembaruan dan optimisasi jaringan. Jaringan otomatis. Routing dinamis memungkinkan pembaruan otomatis terhadap topologi jaringan untuk mengoptimalkan aliran data yang efisien. Yang kedua, konvergensi yang lebih cepat dan downtime yang lebih sedikit. Routing dinamis memungkinkan pembaruan jalur cepat dan efisien, mengurangi waktu downtime di jaringan. Yang ketiga, skalabilitas dan fleksibilitas. Routing dinamis memungkinkan penambahan dan pengubahan perangkat jaringan serta penggantian topologi dengan mudah, tanpa perlu konfigurasi manual yang ekstensif. Jenis-jenis protokol dynamic routing. Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol IGP digunakan dalam jaringan lokal untuk pertukaran informasi routing antara router yang berada di dalam domain administratif yang sama. Exterior Gateway Protocol atau EGP. Protokol EGP digunakan untuk pertukaran informasi routing antara router yang berada di domain administratif yang berbeda. Link State Routing Protocol. Protokol link state mengumpulkan informasi topologi secara eksplisit untuk memperbarui tabel routing. Distance Vector Routing Protocol. Protokol Distance Vector menggunakan vektor jarak dan metrik untuk menentukan rute terbaik dalam jaringan. Implementasi dan konfigurasi protokol dynamic routing. Yang pertama, konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Yang kedua, pengaturan Routing Information Protocol atau RIP. Protokol yang ketiga, konfigurasi Open Shortest Path First atau OSPF. Yang keempat, pelaksanaan Border Gateway Protocol atau BGP. Protokol BGP digunakan dalam jaringan luas seperti internet untuk pertukaran informasi routing antar domain administratif. Dan ini yang RIP tadi. Dan selanjutnya, tantangan dan pertimbangan dalam dynamic routing. Loop dan seleksi path. Routing loop terjadi saat paket data terjebak dalam loop infinite dan tidak mencapai tujuan akhir. Seleksi path yang tepat menjadi kunci untuk menghindari masalah ini. Keamanan dan autentikasi penting untuk memastikan bahwa protokol dynamic routing terlindungi dari ancaman keamanan dan memiliki mekanisme autentikasi yang kuat. Penggunaan bandwidth dan optimisasi. Pertimbangkan penggunaan bandwidth yang efisien agar aliran data tetap tepat dan efektif di jaringan yang memiliki banyak perangkat. Kesimpulan dan inti dari materi. Dynamic routing memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pemilihan jalur data di jaringan komputer,
Memahami konsep dan penggunaan protokol routing dinamis sangat penting dalam pengelolaan jaringan yang optimal dan andal. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf dan jangan lupa like, share, dan komen. Bye bye.